Pernapasan merupakan proses penting yang dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk memperoleh oksigen dan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Meskipun memiliki tujuan yang sama, setiap kelompok hewan mempunyai mekanisme pernapasan yang berbeda pula. Ikan bernapas menggunakan insang untuk mengambil oksigen dari dalam air. Amfibi memiliki sistem pernapasan berbeda pada tiap fase hidupnya. Pada saat masih larva, amfibi menggunakan insang, kemudian saat dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Aves menggunakan paru-paru yang dibantu oleh kantung udara. Mamalia menggunakan paru-paru dengan dibantu otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Melalui materi ini, kita dapat memahami bagaimana mekanisme pernapasan ikan, amfibi, aves, dan mamalia, serta mengetahui hubungan antar organ pernapasan dengan habitat tempat hewan tersebut hidup. Belajar sistem respirasi sangat penting untuk memahami bagaimana makhluk hidup memperoleh oksigen, menghasilkan energi, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Selain itu, sistem respirasi ini juga membantu kita menjaga kesehatan organ pernapasan dan memahami berbagai gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem respirasi. Respirasi amfibi adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang mengalami perubahan sesuai dengan tahapan perkembangan hidupnya. Pada fase larva, amfibi bernapas menggunakan insang karena hidup di lingkungan perairan. Sedangkan pada fase dewasa, amfibi bernapas menggunakan paru-paru setelah beradaptasi dengan kehidupan di darat. Respirasi adalah proses pengikatan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 oleh darah melalui alat pernapasan. Proses pengikatan oksigen dipengaruhi oleh struktur alat pernapasan dan perbedaan tekanan parsial oksigen antara perairan dengan darah, difusi gas ke dalam darah atau keluar melalui alat pernapasan. Organ yang paling penting dalam sistem respirasi ikan adalah insang. Insang merupakan organ fisiologis utama yang memiliki peran pertukaran gas, osmoregulasi, dan pengaturan keseimbangan ionik tubuh. Struktur insang ikan tersusun lengkung insang atau arcus branchialis, filamen insang atau lamella primer, dan lamella sekunder yang dilapisi oleh epitel tipis serta didukung jaringan pembuluh darah yang kaya kapiler. Struktur ini memungkinkan terjadinya pertukaran gas secara efisien karena luas permukaan yang besar dan jarak difusi yang pendek. Mekanisme pernapasan ikan yaitu gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas secara terus-menerus. Fase pernapasan ikan ada dua, yaitu fase inspirasi O2 dan air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Fase ekspirasi CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Contoh penerapan pernapasan pada ikan. 1. Adaptasi terhadap suhu air. Peningkatan suhu air membuat kebutuhan oksigen ikan juga meningkat. Insang mengalami perubahan seperti hipertrofi, hiperplasia, dan fusi lamela untuk menyesuaikan proses pertukaran oksigen. Contohnya pada ikan kakap putih atau Lates calcarifer. 2. Adaptasi struktur histologis insang terhadap pH. Pada air yang bersifat pH rendah, insang mengalami pembengkakan epitel dan pelebaran ruang antar sel. Perubahan ini bentuk adaptasi agar pernapasan tetap berlangsung. Contohnya pada ikan croaker kuning besar atau Larimintes crocea. 3. Adaptasi struktur histologis insang terhadap kadar oksigen terlarut. Ketika penurunan kadar oksigen terlarut, insang akan memperpanjang lamela sekunder sehingga permukaan respirasi menyerap oksigen menjadi lebih luas. Adaptasi ini membantu oksigen dengan efisien. Contohnya pada ikan flounder Jepang atau Paralintes olivacus. 4. Adaptasi struktur histologis insang terhadap kekeruhan air. Kekeruhan air yang tinggi mempengaruhi proses pernapasan ikan.
Insang mengalami perubahan pelebaran filamen dan ruang antar lamela sebagai perlindungan. Contohnya pada ikan Eastern Sun Darter atau Amoripita pellucida. Respirasi amfibi adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang mengalami perubahan sesuai dengan tahapan perkembangan hidupnya. Pada fase larva, amfibi bernapas menggunakan insang karena hidup di lingkungan perairan. Sedangkan pada fase dewasa, amfibi bernapas menggunakan paru-paru setelah beradaptasi dengan kehidupan di darat. Amfibi memiliki sistem respirasi yang berubah sesuai tahapan kehidupannya. Pada fase larva atau berudu, amfibi bernapas menggunakan insang untuk mengambil oksigen dari air. Setelah mengalami metamorfosis menjadi dewasa, insang menghilang dan digantikan oleh paru-paru sebagai organ pernapasan utama di darat. Selain paru-paru, amfibi juga menggunakan kulit yang tipis, lembab, dan kaya pembuluh darah untuk melakukan pertukaran gas, terutama saat berada di dalam air atau ketika sedang beristirahat. Udara masuk melalui lubang hidung atau nostril menuju rongga mulut dan paru-paru. Rongga mulut membantu mendorong udara ke paru-paru melalui mekanisme buccal pumping atau pompa rongga mulut, sehingga proses pernapasan menjadi lebih efektif. Amfibi memiliki mekanisme respirasi yang fleksibel. Berudu bernapas menggunakan insang, sedangkan amfibi dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Adaptasi ini memungkinkan amfibi hidup dengan baik di dua habitat, yaitu air dan darat. Penerapan sistem respirasi pada amfibi. 1. Katak di darat. Katak bernapas menggunakan paru-paru untuk memenuhi kebutuhan oksigen saat berjalan, melompat, atau mencari makan. 2. Katak di dalam air. Saat berada di air, katak menggunakan kulit yang tipis dan lembab untuk menyerap oksigen serta melepaskan karbon dioksida. 3. Berudu atau larva katak. Berudu bernapas menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air hingga mengalami metamorfosis. 4. Katak saat berhibernasi atau beristirahat. Pada kondisi ini, katak lebih banyak mengandalkan respirasi melalui kulit karena kebutuhan oksigennya lebih rendah. Sistem respirasi apes adalah sistem pernapasan yang menggunakan paru-paru yang terhubung dengan kantung udara, sehingga pertukaran gas berlangsung secara efisien untuk memenuhi kebutuhan oksigen, terutama saat terbang. Sistem respirasi mamalia adalah sistem pernapasan yang menggunakan paru-paru sebagai organ utama pertukaran gas. Oksigen masuk ke alveolus, kemudian berdifusi ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi keluar untuk dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Organ apes yaitu lubang hidung, trakea, bronkus, paru-paru, dan kantung udara. Fungsi paru-paru sebagai tempat pertukaran gas, sedangkan kantung udara menyimpan cadangan udara dan menjaga aliran udara tetap berlangsung saat burung terbang sehingga respirasi menjadi lebih efisien. Organ mamalia yaitu hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Fungsi alveolus merupakan tempat pertukaran gas, sedangkan saluran pernapasan mengalirkan udara menuju alveolus. Mekanisme fisiologis apes, udara masuk melalui hidung menuju trakea, bronkus, paru-paru, kemudian ke kantung udara. Kantung udara menjaga aliran udara tetap tersedia selama inspirasi maupun ekspirasi sehingga pertukaran gas berlangsung terus-menerus. Adaptasi ini mendukung aktivitas terbang yang membutuhkan energi tinggi. Mekanisme fisiologis mamalia. Inspirasi terjadi saat diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Di alveolus terjadi difusi oksigen ke darah dan karbon dioksida ke alveolus. Saat ekspirasi, diafragma relaksi sehingga udara keluar dari paru-paru. Penerapan pengetahuan tentang sistem respirasi apes dimanfaatkan dalam peternakan unggas untuk menjaga kualitas udara kandang, ventilasi yang baik, serta mencegah penyakit pernapasan seperti flu burung. Selain itu digunakan dalam penelitian fisiologi burung migrasi. Penerapan pengetahuan sistem respirasi mamalia digunakan dalam dunia kesehatan untuk diagnosis penyakit paru-paru seperti asma, pneumonia, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruktif kronis. Selain itu, digunakan dalam pemberian terapi oksigen dan ventilator.
Data ilmiah dari Haves, burung memiliki kantung udara yang membuat aliran udara lebih efisien dibandingkan petak berata lain. Adaptasi ini memungkinkan burung memperoleh oksigen secara optimal saat terbang dan mempertahankan metabolisme yang tinggi. Data ilmiah mamalia, paru-paru mamalia memiliki sekitar 300 juta alveolus dengan luas permukaan sekitar 80 meter persegi, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung sangat efisien.